Beberapa hari yang lalu ada musibah yang terjadi beruntun dan kali ini menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, dan pada hari ini masih begitu banyak mereka yang menderita, anak-anak, ibu yang hamil, orang tua masih berada di bawah tenda-tenda. Oleh karena itu harusnya bencana ini bisa menjadikan wahana, menjadikan tempat bagi kita untuk merekatkan, saling merekatkan sebagai bagian dari bangsa ini. Ya, ini salah satu bentuk solidaritas ya Mas Imam ya. Ya, dan seluruh bangsa di Indonesia ini diuji seberapa jauh kita itu bisa tahan untuk menghadapi ini, dan harusnya ini menjadi salah satu tempat buat kita untuk membuktikan bahwa kita bangsa yang bisa saling peduli antar sesama di saat mereka ada yang menderita. Ya. Saling bahu-membahu. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi? Ya, dan pada malam hari ini ada berbagai acara, ada penampilan tadi kalau sudah dihibur dengan lagu, nanti juga ada penampilan puisi, dan juga yang terpenting ada lelang malam hari ini. Ada lelangan, dan harapannya adalah lelang ini bisa membawa partisipasi dari semua yang ada sebagai bentuk untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Iya, benar sekali Mas Imam. Kita hari ini kemarin terjadi bencana, tetapi yang kita khawatirkan adalah bencana kedua, yaitu penanganan yang lambat, dan banyak mereka yang terluka yang tidak bisa mendapatkan perawatan berikutnya. Ya, jangan sampai korban bertambah begitu Mas Imam ya. Jangan sampai korban bertambah, dan saya kira bangsa yang jumlahnya begini besar pasti bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan. Ya, oleh karena itu kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dalam pelelangan malam hari ini, dan juga akan ada 3 wanita cantik yang akan menerima telepon. Ada Uni As, Uni Eli Kasim, dan juga Uni Sofi. Silahkan Anda menghubungi kami di nomor telepon 021-574-3476, 021-574-3478, dan juga di nomor telepon 021-574-1435. Sekali lagi kami ulangi di 021-574-3476, 574-3478, dan juga di 574-1435, atau Anda bisa lihat di layar televisi Anda. Nah, ini jadi langsung bisa menelpon pada saat nanti ada lelang begitu ya. Pelelangan lukisan dan juga lagu ya malam hari ini. Baik, langsung saja pada malam hari ini siapa yang akan melukis? Ini tamu spesial kita Mas Imam malam hari ini. Ini ada Mas Hardi yang nanti akan melukis, dan mudah-mudahan ini juga tidak hanya lukisannya yang bermakna, tetapi juga mereka, Mas Hardi ini adalah salah seorang pelukis. Mana orangnya? Iya, Mas Hardi. Bisa kita panggil Mas Hardi. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Nah, nanti mudah-mudahan lukisan ini bisa kita langsung lelang juga kan? Iya, ya, selamat malam Mas Hardi. Jadi apa yang menggerakkan Anda untuk datang dan tergerak untuk hadir di dalam acara pelelangan lukisan ini Mas Hardi? Yaitu memberikan kesaksian bahwa apa yang terjadi bencana gempa di Sumatera Barat adalah problem kita bersama dan kita harus bisa tanggulangi. Jadi ini sekali lagi bukan urusan pemerintah semata, tetapi seluruh elemen bangsa, dan kita diuji sebetulnya seberapa jauh kita mampu untuk bertahan dan menyumbang pada mereka yang menderita, bukan begitu? Betul. Dan kalau kita melihat watak dari saudara kita yang dari Sumatera Barat, tentunya akan lebih cepat recovery, lebih cepat terjadi sesuatu yang baru lagi dan lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Dan ini tentu sumbangan tidak hanya sekedar putra-putra dari Sumatera Barat, tapi dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dari mana saja. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, karena ini adalah bagian dari bangsa kita, bukan begitu Mas Hardi? Ya. Seluruhnya harus ikut tergerak membantu dan menyumbang acara pada malam ini. Ya. Nah, ini langsung mau apa Mas Hardi? Dan malam hari ini apa yang mau dilakukan? Saya akan melukis dengan simbol Bundokan Doang. Itu menjadi suatu inner kekuatan dari masyarakat Sumatera Barat untuk bergerak dan hidup, memilih daya hidup yang besar. Semua bersandar pada Ibu Kandung ya. Dan ini lukisan nanti akan menjadi saksi ya bagaimana ini akan diabadikan tentu sebagai bentuk dari solidaritas dari Mas Hardi dan juga yang membelinya itu. Iya, catatan sejarah ya. Jadi sepenuhnya nanti uang akan
salurkan Sumbangkan, untuk ya. sumbangkan ke saudara kita. 100%. Dan harapan kita semua bantuan ini bisa sampai tepat sasaran kepada mereka yang sampai saat ini mungkin masih juga belum mendapatkan bantuan, Mas Imam ya. Ya, langsung akan kita kawal, dan kebetulan di sini ada Pak Taufik Ismail, ada Baik. Pak Eli Kasim. Nanti Iya. mereka lah yang juga ikut bertanggung jawab, jangan sampai dana-dana yang nanti terkumpul insya Allah dialokasikan ke tempat yang lain. Baik, dan kita langsung saja panggil modelnya. Ini adalah penyiar TVRI Wardah Nia. Selamat malam Wardah. Selamat malam Risti, selamat malam Mas Imam, dan selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Iya, cantik sekali Wardah malam hari ini dengan Terima kasih. busana adat dari Sumatera Barat ya. Iya. Baik, dan malam ini Wardah akan menjadi model lukisan dari Pak Hardi ya. Iya betul, ini luar biasa sekali, cantik, mewakili dari masyarakat Sumatera Barat ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja persilahkan Wardah dan juga Pak Hardi. Ya, silahkan. Berapa lama kira-kira ini dibutuhkan, Mas Hardi? 1 jam? Berdiri 1 jam, tahan? Oh, enggak sampai. Tidak sampai 1 jam. Silakan. Baik, ya sambil kita menantikan hasil lukisan daripada Pak Hardi dengan model Wardah Nia, kita juga akan langsung bergabung ke Sumatera Barat, ke Padang. Di sana ada reporter TVRI Harisman. Halo, selamat malam Harisman. Selamat malam Risti dan Imam Prasojo. Iya, Harisman, silakan laporan terkini yang Anda ketahui mengenai kondisi terkini dan juga penanganan di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Ya, terima kasih Risti dan saudara penonton di seluruh tanah air. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter yang mengguncang hampir seluruh wilayah Sumatera Barat 30 September lalu telah memporak-porandakan sejumlah kawasan di Sumatera Barat, termasuk daerah-daerah yang cukup jauh dan sulit dicapai oleh angkutan darat, sehingga daerah tersebut terisolasi dan sulit untuk diberikan bantuan. Namun hingga saat ini pendistribusian bantuan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak ke sejumlah wilayah. Dan saudara, salah satu wilayah yang juga sulit untuk dicapai oleh akses darat yaitu daerah Malala di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini merupakan daerah yang terkena longsor dan jumlah korban yang cukup banyak tertimbun longsor. Berikut hasil laporan dan penelusuran reporter TVRI Muhammad Yusuf dan juru kamera Bintang Adipati. Nagari Malala Selatan, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sangat asri dengan alam pedesaannya yang sangat indah. Namun saat gempa mengguncang 30 September lalu, rumah-rumah penduduk luluh lantak, sementara sarana irigasi hancur, mengakibatkan terhentinya aktivitas perekonomian masyarakat. Gempa juga mengakibatkan longsor di 3 jorong atau desa, yakni Jorong Talago, Damar Bancah, dan Sini Air. Lokasi Nagari Malalak yang berjarak sekitar 70 km dari kota Padang sepertinya luput dari perhatian, karena sebagian besar media massa lebih memfokuskan pemberitaan evakuasi korban di Kota Padang dan Padang Pariaman. Padahal daerah ini merupakan daerah terparah dilanda bencana. Lokasi longsor tergolong sulit untuk dikunjungi karena akses jalan yang cukup terjal dan sulit untuk dilewati kendaraan roda 4. Kami pun harus berjalan kaki sejauh hampir 1 km untuk mencapai titik longsor di Jorong Talago. Di tengah perjalanan pun, kami sempat menolong warga yang mengalami kesulitan mengendarai sepeda motornya saat melintasi jalur jalan yang cukup terjal dan licin. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari Kota Padang, termasuk jalur yang ditempuh dengan berjalan kaki, kami pun tiba di lokasi longsor Jorong Talago. Rasanya tidak dapat dipercaya,
Longsor dahsyat mengubur rumah-rumah penduduk di desa yang semula begitu indah. Sebanyak 62 orang terkubur longsor dan sejauh ini hanya 25 jenazah yang berhasil dievakuasi. Sementara 37 orang lainnya hingga saat ini masih belum ditemukan. Jadi longsornya Pak di sana satu, di sini satu, yang satu di sana itu Pak terbagi 3 itu Pak arahnya, arah ke barat satu, ke selatan satu, arah ke timur satu Pak. Jadi rumah yang kena itu di atas itu sebanyak 8 keluarga, hanya yang ditemukan baru 5. Yang di tengah ada keluarga 6 sudah ditemukan semua Pak. Yang sebelah kesininya Pak 4 yang ditemukan 3. Jadi semua warga yang sudah meninggal itu sudah ditemukan 14 orang. Masih bersisa 4 Pak. Hingga saat kami tiba di lokasi bencana kemarin, warga Nagari Malala masih tinggal di tenda-tenda sederhana. Bila siang hari matahari menyengat, sementara malam hari udara dingin terasa menusuk. Kekurangan air, kekurangan lampu. Kalau malam hari kami bakalan kalam pakai lampu togo. Kalau rumah lah biar tua sado siko sadonyo. Mandi sekali 3 hari nona do air. Air sehari untuk minum susah, apalagi mandi. Para pengungsi yang berada dalam kondisi memprihatinkan ini menanti uluran siapapun anak bangsa untuk segera membangkitkan mereka menapaki kehidupan baru pasca gempa. Dari Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Muhammad Yusuf, Hafiz Usman, Bintang Adipati melaporkan. Ya, saudara, berikut ini sebuah kisah memilukan dari cerita seorang korban yang selamat dari gempa dan sempat tertimbun di bawah reruntuhan bangunan selama 48 jam. Namun, meskipun ia selamat, ia terpaksa harus kehilangan 2 kakinya karena remuk tertimpa bangunan. Suci adalah salah satu korban gempa yang selamat dari runtuhnya gedung Sekolah Tinggi Bahasa Asing STBA Prayoga. Pada saat gempa terjadi, ia sedang mengajar di lantai 3 gedung yang berlokasi di Jalan Veteran Padang. Suci, ibu yang memiliki seorang putra ini, terperangkap dalam reruntuhan gedung. Malangnya, reruntuhan beton ini tidak hanya menimpa kedua kakinya, tapi meremukkannya, sehingga kedua kakinya harus diamputasi hingga ke paha. Suci terperangkap dalam reruntuhan beton selama 48 jam. Dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan temannya meninggal dunia satu demi satu. Keinginan untuk bertemu dengan suami, anak dan orang tuanya lah yang memberikannya kekuatan untuk bertahan di bawah reruntuhan selama lebih dari 48 jam. Saya mau bertemu dengan keluarga saya, kumpul dengan anak, suami, dan keluarga saya. Oh ya, satu, saya punya cita-cita pengen jadi pegawai negeri. Tapi dengan kondisi seperti ini saya, gimana rasanya ya minder gitu. Tapi saya juga berharap, saya masih punya harapan besar pada pemerintah supaya memberikan dispensasi pada saya dan kondisi yang seperti ini. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter meninggalkan trauma mendalam bagi Suci. Setiap ada gempa susulan, jantungnya berdegup kencang. Namun ia tetap bersyukur selamat dari maut dan bencana yang telah meluluhlantakkan gedung alma maternya itu. Baginya, hidup harus terus berlanjut, karena kehidupan adalah anugerah. Kini Suci yang dirawat di Rumah Sakit Tentara Rekso Diwiryo Ganting Padang sangat berharap bantuan dermawan untuk membeli kaki palsu bagi kedua kakinya. Ya, saudara, kisah memilukan yang juga hampir sama dengan yang dialami oleh Ibu Suci juga dialami oleh seorang gadis bernama Friska. Ia telah ditemukan terjepit reruntuhan tapi dalam keadaan hidup setelah berada di bawah reruntuhan tersebut selama hampir 24 jam.
Rintihan demi rintihan terus terdengar dari Friska Yulianita. Dirinya lemah terbaring di salah satu sudut ruang perawatan Rumah Sakit M. Jamil Padang. Gadis berusia 22 tahun ini tak tahan didera rasa sakit akibat tertimpa reruntuhan bangunan Hotel Ambacang yang porak-poranda saat gempa melanda Sumatera Barat. Gadis piatu ini sungguh malang nasibnya. Setelah sang ibu meninggal dunia, dia terpaksa harus hidup dengan 4 saudara laki-lakinya karena sang bapak menikah lagi dan tinggal di daerah lain. Untuk menyambung hidupnya, Friska dan saudaranya membuat kue dan berjualan serta kerja serabutan. Seorang tetangga yang baik hati menganjurkan dan mendaftarkan ia untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan di Hotel Ambacang untuk menambah pengetahuannya dalam mengolah hasil perikanan. Tak disangka musibah itu datang secara tiba-tiba. Hotel Ambacang ambruk dan Friska terkurung di reruntuhan. Selama 24 jam terkurung, Friska terbebas setelah tim evakuasi berhasil mengeluarkannya. Kejadian gempa hari Rabu, dia ditemukan hari Kamis sore, dan setelah kejadian itu dia berteriak setiap malamnya merasa kesakitan. Apa saja yang dia mengungkapkan bagian kepala dia merasa tidak ada, kemudian sekujur tubuhnya sakit, kemudian keterangan dokter mungkin tulang punggungnya retak. Febrisia yang merupakan sepupu korban hanya membantu dengan keterbatasan yang dimilikinya. Kini gadis asal kampung Lansano, sebuah desa nelayan di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terbaring lemah dengan luka di sekujur tubuhnya dan hanya ditemani 2 dari 4 saudara laki-lakinya. Sarison yang merupakan saudara tertua juga tak mampu berbuat banyak karena mereka datang dari keluarga miskin. Gempa Sumatera Barat telah berlangsung selama memasuki minggu kedua ini. Namun sejumlah korban masih mengalami kondisi traumatis seperti yang dialami Ibu Friska ini. Mereka memerlukan bantuan dari kita semua pemirsa TVRI. Dan apakah Anda salah satu dari orang yang ingin memberi bantuan kepada para korban gempa ini untuk memulihkan kondisi psikis mereka? Yusri Jalananda dan Bambang Eko Suroyo, TVRI melaporkan. Ya, saudara, demikian tadi beberapa kisah memilukan dari para korban gempa yang selamat dari tragedi memilukan yang meluluhlantahkan Kota Padang dan sejumlah daerah di Sumatera Barat. Dan kini kita kembali kepada Imam Prasojo dan Risti Rustarto yang ada di Studio 6. Silakan Imam dan Risti. Mas. Ya, terima kasih Harismen yang melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Ya, Mas Imam, kalau kita lihat tadi bagaimana cuplikan-cuplikan korban-korban gempa yang begitu memilukan hati kita ya Mas Imam ya? Tentu kita ingin sekali menghentikan mereka dari rasa sakit. Kita ingin segera menghentikan mereka dari penderitaan. Oleh karena itu bagi mereka yang tergerak nanti jangan lupa untuk menghubungi untuk daerah Jabodetabek itu 574 3476. Buat pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan yang lain menghentikan derita dari saudara-saudara kita yang tadi kita saksikan bersama, bisa menghubungi buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berdomisili di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya di 5743476. Nah, buat yang di luar Jakarta bisa menghubungi 021-574-3478 ya. Sekali lagi 021-574-3478 atau di 574-1435 dan Anda bisa lihat juga di layar televisi Anda. Silakan hubungi kami. Ada 3 orang yang akan menerima teleponnya. Ada Uni Sofi, ada Uni Eli, dan juga ada Uni As yang akan langsung menjawab telepon Anda, termasuk nanti ketika lelang dilakukan ya. Dan saat ini Mas Imam kalau kita lihat sudah mungkin kita barangkali kamera bisa diarahkan ke sana. Jadi sudah mulai ada saudara-saudara kita yang menelpon. Terima kasih yang menelpon, dan tentu ini satu kebanggaan kita di tengah derita. Kita sama-sama untuk bisa membantu. Kembali lagi ini adalah masalah solidaritas untuk kebangkitan Sumatera Barat ya, Mas Imam. Dan juga Pak Hardi masih melukis, sudah mulai hampir selesai ya.
Masih agak lama kelihatannya. Masih agak ya? lama kelihatannya. Masih ada. Baik. Ya. Dan Jadi, malam hari ini? Jadi satu hal yang penting kita ketahui bersama, pada saat sekarang ini tahapan darurat masih terjadi. Banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan makanan, kesehatan, ya, obat-obatan. Nah, pada saat yang sama musim hujan telah datang. Nah, tentu buat yang hancur rumahnya, dia membutuhkan tempat berteduh. Nah, biasanya tempat berteduh darurat itu adalah tenda-tenda, terpal-terpal. Tetapi tentu Anda bisa bayangkan anak kecil, anak balita. Ya, dan juga manula bagaimana ya? Ya, harus manula. tidur di tenda darurat. Dan juga mereka yang terluka. Ya, dalam keadaan sakit, mereka masih berada di dalam tenda-tenda. Dan tentu ini tidak boleh terlalu lama. Nah, pada saat bantuan-bantuan itu belum datang atau belum ada, maka kita semua bangsa yang jumlahnya 200 juta lebih, saya pikir harus bisa mengatasi ini semua. Baik, mungkin bisa juga sebagai informasi bagi pemirsa di rumah maupun juga di studio. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, kondisi luka begitu yang harus dirawat, kemudian juga bayi dan ibu hamil, manula, mereka yang begitu membutuhkan bantuan apa yang mungkin begitu banyak bantuan yang masuk, termasuk juga bantuan asing ya, tetapi masih juga banyak mereka yang belum mendapatkan bantuan. Ya, tentu buat yang sakit seperti tadi yang merintih, saya tidak tahan melihat orang yang sakit seperti itu, dan saya bayangkan itu ada ribuan orang yang merintih kesakitan karena kekurangan obat, mereka yang merintih kesakitan karena belum mendapatkan penanganan secepatnya. Oleh karena itu mari kita bantu mereka. Kembali kami mengundang Anda untuk bisa menghubungi nomor telepon kami di 0215743476 ataupun juga 0215743478. Kami nantikan partisipasi Anda, dan juga di 5741435 untuk bisa mengikuti lelang lukisan dari Pak Hardi. Baik, selanjutnya. Ya, lukisan ini adalah salah satu cara kepedulian dari seorang seniman, Hardi. Dan harapan kita akan terus bisa mengundang simpati dari banyak pihak untuk membeli lukisan ini sebagai bentuk dari solidaritas dari yang menyumbang untuk warga yang sekarang ini menderita. Baik, ini lukisan Ibu Kandoang ya. Kemudian mungkin kita bisa ke Uni Eli ataupun Uni Sofi. Sudah ada yang menelpon? Terputus ya. Baik, mungkin bisa dihubungi kembali. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Nah, itu sudah ada satu yang menelpon. Mungkin bisa juga memberikan nomor teleponnya dulu. Nanti bisa dihubungi kembali. Iya, di 0215743476 atau di 0215743478. Nah, ini kita dengarkan. Barangkali bisa terputus lagi. Nah, ini ada satu lagi yang masuk. Terputus terus. Terputus lagi. Yang masuk tapi nggak bisa masuk. Barangkali ada handphone yang bisa menjadi alternatif. Ya, sinyalnya kurang bagus. Barangkali ada handphone yang bisa dijadikan alternatif. Ya, teleponnya dulu dicatat, nanti bisa dihubungi kembali. Sekali lagi kita mungkin sambil kita menunggu penampilan selanjutnya dan juga masih menunggu partisipasi Anda, bagaimana gempa di Sumatera Barat ini mengetuk pintu hati Anda untuk bisa menyumbangkan apa yang Anda miliki ya. Biasanya tahapan darurat pada saat sekarang ini sedang terjadi ya. Nanti berikutnya adalah tahapan rehabilitasi. Apa yang harus kita lakukan adalah saudara-saudara kita yang sekarang masih berada di bawah tenda-tenda harus secepatnya itu diselamatkan untuk mendapatkan tempat berteduh yang lebih layak. Jadi ini ada satu perkembangan menarik dari yang menelpon, ternyata tidak hanya sekedar ingin ikut di dalam lelang lukisan, tetapi juga ingin langsung menyumbang. Jadi nanti buat saudara-saudara yang ingin langsung menyumbang bisa juga menelpon dan menyebutkan nomor teleponnya, nanti akan dihubungi kembali. Benar sekali Mas Imam. Jadi tidak hanya membeli lukisan atau lukisan yang dilelang, tetapi juga bisa memberikan sumbangan. Ya, silahkan menghubungi saja di nomor telepon yang tertera dalam layar televisi Anda. Dan mungkin juga kami bisa memperkenalkan ada 3 lukisan yang akan dilelang ya. Ini yang pertama, lukisan yang bercorak merah ini merupakan lukisan Al-Kausar.
Ya, karya almarhum Amri Amri Yahya, seorang pelukis asal Palembang yang berdomisili di Yogyakarta. Dan ini tentu satu lukisan yang luar biasa karena sudah menjadi legenda ya Pak Amri Yahya. Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ya. Kemudian lukisan yang kedua yang akan dilelang ini adalah karya pelukis Moses. Ya. Nanti akan juga dijelaskan ya berikutnya, dan yang satunya lagi. Ya, dan yang ketiga adalah karya pelukis Kumpul. Ya. Nah, tapi untuk di sini telah hadir Pak Taufik Ismail ya. Kita akan undang Pak Taufik untuk membacakan puisi. Ya, silakan Pak Taufik Ismail. Ya, selamat malam Pak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Ya. Silakan Pak Taufik. Nah, saya pegang. Ya, oke. Puisi saya berjudul Kerja Besar dan Berat Kini Menanti. Bencana demi bencana demi bencana melanda negeri kita. Sesudah tsunami kemarau panjang, kebakaran hutan, kecelakaan kapal terbang, tergulingnya kereta api, letusan gunung berapi, banjir bandang, banjir lumpur, hama pertanian, penyakit hewan, sampah menggunung, dan kemudian gempa melanda. Saudara-saudara kita berlarian di jalan raya, kendaraan silang siur ke sini ke sana, sementara bumi bergoncang, tanah bergoyang. Kabel listrik putus, lampu mati, telepon bisu, tiang listrik patah 3. Rumah punah, hotel rubuh, mobil remuk, rumah terbakar. Berpuluh, beratus, beribu bangunan ambruk berturut-turut. Jenazah 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 tertimbun, terpuruk, terjepit, terhimpit di bawah puing demi puing. Kemudian air mata, seduh sedan, udara pengap, keringat bercucuran, dada seluruh bangsa sesak luar biasa. Wahai Padang kota tercinta, wahai Sumatera Barat ranah tercinta. Kemudian gempa pun usai. Bumi tak lagi bergoncang setelah puing-puing dibersihkan, yang berserakan, yang berantakan dibereskan. Sesudah pertanyaan, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Madza aradallahu bihadza mathala? Pertanyaan ini direnungkan, artinya diselami kedalaman maknanya, yaitu apa sebenarnya ya Allah Rabbana yang dikau maksudkan dengan ini umpama? Apa yang dikau maksudkan sebenar-benarnya dari ini umpama? Kemudian hapus air mata dan kita keringkan. Hentikan seduh sedan dan ratapan. Tegakkan kepala dan tegapkan badan. Wajah ke depan kita hadapkan. Banyak betul yang harus kita bereskan. Dan ini bukan kerja sendiri, ini kerja seluruh bangsa. Beban bersama. Sehabis bencana, gempa luar biasa yang melanda negeri kita seperti tidak habis-habisnya dilanda bencana. Kemudian kerja besar dan berat, kerja kita semua akan memakan waktu puluhan tahun lamanya. Mari kita benahi tumpukan puing luar biasa berantakan. Begitu luasnya sejauh-jauh mata memandang. Mari jenazah terus kita cari dan kita kebumikan. Terbenam dalam rongsor, tertimbun dalam reruntuhan. Mari kita melangkah lagi dalam pendidikan. Sekolah yang roboh kita tegakkan, guru-guru dikerahkan. Kesehatan kita ikhtiarkan dan ekonomi kita gerakkan. Kemudian lihat
rasa setia kawan yang indah dan luar biasa dari seluruh bangsa. Lihatlah, solidaritas itu pun datang dari berbagai penjuru dunia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian air mata bangsa keringkan dan hapuslah kini, ratapan derita diamlah kini, hikmah peristiwa mari kita hayati. Mari kita hapus kata putus asa dari buku harian kita. Mari kita hentikan saling menyalahkan di antara kita. Kerja keras bersama, kinilah saatnya. Keras bekerja, keras bekerja, keras bekerja. Khusyuk berdoa, khusyuk berdoa, khusyuk berdoa. Memohonkan keampunannya. Mohon kekuatan untuk seluruh bangsa. Kemudian Rabbana, turunkan kasih sayangmu kepada seluruh bangsa. Ya, demikianlah tadi puisi yang dibacakan oleh Bapak Taufik Ismail. Dan ini juga menjadi sorotan kita ya, bagaimana kita bersama-sama kembali solidaritas untuk membangun Sumatera Barat. Pak Taufik, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi saya tidak rela anak-anak terhenti sekolahnya. Saya tidak rela orang yang merintih itu tidak segera mendapatkan uluran tangan. Apa hikmah di balik itu? Apa yang bisa kita lakukan, Pak Taufik? Kita menunjukkan empati kita, solidaritas kita. Inilah saatnya. Berapapun rupiah yang ada, yang mungkin diberikan, berikan. Tenaga yang ada, diberikan. Betul, tadi yang disebutkan itu. Yang pertama-tama sekali, apa tadi? Yang pertama-tama sekali harus kita atasi anak-anak yang adalah sekolah, anak-anak pendidikan anak-anak yang terluka, anak-anak yang hari ini terancam dari putus sekolah, anak-anak yang hari ini kehilangan ibunya, ingin mendapatkan ketenangan batin, terutama ingin mendapatkan trauma psikologis ya, trauma yang luar biasa. Ini siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus mendekatkan hati untuk mereka? Itu yang saya pikir harus kita lakukan bersama-sama. Bersama-sama. Ini kita lakukan semuanya kita lakukan bersama-sama. Baik. Dan ini satu hal yang menggembirakan sekali. Ini tadi saya mendekat kepada yang menerima Bu Eli Kasim, berdering orang menyumbang, ada yang menyumbang 100.000, 50.000, 500.000, berapapun. Ini adalah salah satu simbol kepedulian. Iya. Jadi semakin banyak orang bergabung, itu adalah menandakan bahwa Indonesia masih ada. Terima kasih Pak Taufik. Tampaknya masih ada harapan. Mudah-mudahan. Bukan tampaknya, kita optimis bahwa harapan selalu ada. Boleh kita beri tepuk tangan? Baik, terima kasih Pak Taufik Ismail. Sekali lagi bahwa bencana yang menimbulkan derita begitu banyak, tetapi kita bisa transformasikan, kita alihkan, kita tingkatkan ini, kita switch menjadi sebuah solidaritas bersama. Bangsa ini saya kira akan menjadi semakin kuat justru pada saat kita mendapatkan musibah yang bisa menimbulkan kerekatan antar kita sesama. Baik, tapi kita langsung saja kita akan menjelaskan. Memperkenalkan. Dan ini barangkali ada di antara penonton kita ada kolektor lukisan yang tahu persis tentang banyak lukisan. Ini Bung Fadlizon untuk bisa menjelaskan. Barangkali Bung Fadlizon kami undang Bung Fadlizon untuk bisa menjelaskan lukisan dari almarhum Amri Yahya. Coba Bung Fadlizon cerita tentang Bung Amri Yahya, Pak almarhum Amri Yahya ini apa ini? Ya, saya kira Pak Amri Yahya adalah salah seorang pelukis yang sangat dikenal karena kaligrafi, dan juga beliau adalah salah satu maestro yang sudah almarhum dari Jogja. Dan lukisan ini adalah saya kira juga sumbangan-sumbangan yang
bisa ikut membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat ya. Pak Amri Yahya saya kira tidak perlu banyak diperkenalkan, karya-karya kaligrafi beliau ini adalah karya-karya yang salah satu yang terutama. Kemudian yang di tengah ini adalah ya, mungkin kita menuju ke tengah. Ini adalah lukisan dari Bapak Moses Misdi. Beliau masih cukup sehat ya dan masih tetap melukis ya di hari-hari tuanya. Kelahiran dari tahun 1941 di Desa Gambiran. Iya. Dan ini adalah salah satu ciri khas dari Pak Moses yang selalu menggambarkan juga kehidupan kampung nelayan, perahu dan sebagainya ya. Ini kehidupan kampung nelayan ya? Iya. Potret kehidupan di pantai kampung dan sebagainya. Dan mungkin juga kalau di daerah Sumatera Barat juga banyak pantai ya? Iya, betul. Saya juga baru kembali dari Sumatera Barat setelah 4 hari dan saya kira memang begitu porak-poranda ya, tidak hanya salah satu saya kira yang tadi dilupakan oleh banyak kita, oleh media kita adalah ada perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Namanya Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat, itu juga rata dengan tanah. Ada 600.000 buku di sana. Ya, jadi ini selain bisa menikmati keindahan, tetapi pada saat yang sama ini adalah buat yang nanti akan bisa memiliki sekaligus monumen bahwa ini adalah simbol kepedulian, solidaritas kita untuk saudara-saudara di Padang dan sekitarnya. Ya, dan bukan hanya 1-2 orang, tapi tataplah wajah anak-anak yang sekarang ini menderita di bawah tenda-tenda. Tataplah wajah orang tua yang sekarang sedang merintih di bawah tenda. Nah, dengan membeli lukisan ini, Anda secara tidak langsung atau secara langsung menghentikan penderitaan mereka atau paling tidak meringankan. Nah, ini. Nah, yang ketiga ini adalah lukisan dari Kumpul Suyatno. Ini juga salah satu maestro yang banyak melukis wilayah di sekitar Surabaya. Dan ini latar belakang dari Jembatan Merah. Ini potret kehidupan mungkin Bung Fadli ya? Kumpul Suyatno ini sebenarnya lukisan yang sangat tua. Lahir di tahun 1912. Ya, mungkin lukisan ini saya kira sudah berumur 40-50 tahun ya, atau 30 tahun gitu. Tidak ada tanggalnya. Ya. Jadi sekali lagi ini bisa dijadikan koleksi sekaligus menjadi simbol kepada siapapun bahwa Anda ikut peduli. Terima kasih Bung Fadlizon. Terima kasih Bung Fadlizon. Ya, sekali lagi silakan Anda menghubungi di nomor telepon 0215743476 ataupun 0215743478. Baik, Anda yang ingin langsung membeli lukisan ataupun juga memiliki lukisan sebagai bentuk solidaritas dan juga untuk menyumbang. Dan kali ini saya akan mengundang Uni saya untuk bisa menyumbangkan suaranya untuk Anda dan juga untuk menghibur kita semua meskipun dalam segala duka saat ini. Dan malam hari ini Uni Eli Kasim akan nyanyi lagu apa, Uni? Ya, Uni Eli akan membawakan sebuah lagu gabungan lagu Minang Maimbau. Baik, mohon maaf Uni Eli. Ya. Ini ada yang mau ikut lelang. Oh, sudah ada yang bergabung. Ibu Sofia. Ibu Sofia dari Tangerang. Dia menanyakan katanya kaligrafi. Ada yang kaligrafi? Ya, Amri Yahya. Iya. Baik, silakan. Mungkin bisa bergabung langsung. Baik, kalau Ibu. Ya. Halo Ibu Sofia. Halo. Ya, Ibu, ini saya. Baik. Ya, halo Ibu Sofia. Selamat malam. Malam. Iya, Ibu Sofia di mana Ibu Sofia? Di Tangerang, Bu. Di Tangerang. Ibu tertarik dengan lukisan kaligrafi karya almarhum Amri Yahya ya? Iya, tertarik sekali itu, Bu. Iya. Mungkin dapat langsung kita sampaikan ya harga yang kita tawarkan? Ya. Iya. Untuk harga lukisan ini 25 juta rupiah. 25 juta ya, Bu? Iya. Oh, untuk saudara-saudari kita. Ya. Bagaimana Ibu? 25 ya, Bu ya? Iya. 2 juta, Bu. Bagaimana Ibu? 2 juta ya. Ya, oke. Nanti kita pertimbangkan. Nanti kita pertimbangkan. Kalau Ibu nanti berubah pikiran silakan menghubungi kami kembali. Atau mungkin Ibu bisa juga memberikan sumbangan Ibu kepada kami di nomor rekening yang nanti bisa dicatat ada di layar televisi Anda. Iya. Itu saja ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, langsung saja Uni Eli Kasim.
Onderang rantau jangan minang main bangang selalu membawa pasang Durang rantau rang kampung tenganglah paan kini kau sedang sansaro Minangkabau rana nanden cinta sako bundo maganda nan sembilan ruang rang tiang bariri di halaman hati dan yang rana di timur kampung jatuh padarai si air mata banyak dun sana nanlah tiado
Terima kasih Bu Eli. Uni Eli yang sudah menyanyi untuk kita. Terima kasih. Kita harus perkenalkan juga nih yang tengah ini. Ya, lukisan yang tengah juga dibuka dengan harga yang sama. Iya, semua lukisan pada malam hari ini kita buka dengan harga 25 juta rupiah. Jadi silakan untuk Anda yang menawar paling tinggi, kami akan memberikan lukisan ini untuk Anda. Nanti kami juga akan mencatatnya. Dan ini kalau orang uang Minang itu biasanya dibilang berdagang, tapi ini bukan berdagang ya, Mas Imam ya. Bukan. Ini murni adalah bentuk solidaritas kita. Ya, jadi seluruh uang yang terkumpul nanti akan langsung disumbangkan untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita di Sumatera Barat. Nah, ini Bung Hardi, coba lukisannya sudah mulai jadi kamera. Kita lihat. Boleh dilihat. Kamera bisa disorot ke lukisan dari. Ya, ini sudah masa-masa. Ini sudah selesai, Pak Mas Hardi? Belum. Selesai. Ya, sudah kelihatan. Sedang dalam proses. Dalam prosesnya. Tapi kalau seandainya ada orang ya ingin membeli lebih dari 25. Iya. Boleh kan tentu? Tentu boleh ya. Tentu boleh. Jadi silakan untuk Anda bisa menawar langsung. Mungkin dari uni-uni tersayang yang ada di sana sudah ada telepon lagi? Sudah banyak? Sudah mulai banyak telepon lagi. Baik, mungkin sambil menjawab, saya juga menawarkan atau kami menawarkan untuk Anda hadirin di auditorium TVRI pada malam hari ini bisa membeli atau memiliki koleksi lukisan-lukisan karya para pelukis Indonesia ini. Silakan saja. Ya. Sedang berbisik-bisik menawar mungkin ya Mas Imam ya. Risti, tadi dari ada Pak Arman dari Balikpapan, itu dia tertarik sekali dengan lukisan yang ada di tengah. Oh, yang ada di tengah. Karya pelukis Moses ya? Tadi beliau bertanya itu berapa harganya, saya sudah berikan berapa, 25 juta. Ya. Nanti dia bilang nanti saya akan hubungi telepon kembali. Dia tertarik sekali dia bilang. Ya, jadi sangat tertarik sekali. Sangat tertarik. Baik, kami nantikan Pak Ar dan juga mungkin para pemirsa lainnya. Silahkan Pak Arman ya. Terima kasih Uni Sofi dari Balikpapan. Pak Arman, terima kasih. Dan ini tentu kami menilai. Kami menantikan telepon dari Pak Arman begitu ya. Dari Pak Arman. Dan ini bukan hanya sekedar jual beli, ini ada makna yang lain. Ada makna lain, makna membantu saudara-saudara kita. Nah, demikian juga kita menunggu satu lukisan lagi. Yang ini sebenarnya lukisan yang sudah berumur cukup tua. 40 sampai 50 tahun kalau tadi Bung Fadlizon bilang ya. Ini sudah 40 sampai 50 tahun karya pelukis kumpul dan ini adalah potret Jembatan Merah. Mungkin Anda yang ada di Jawa Timur ketika Anda ingin juga bernostalgia melihat kota Jawa Timur, Jembatan Merah dan sekitarnya, mungkin Anda bisa menghubungi kami langsung di line telepon yang ada 0215743476 ataupun juga di 0215743478. Nah, kalau tadi Pak Risti, gimana Uni Eli? Edwin Aulia mau ikut lelang. Baik, silakan. Lelang lukisan. Selamat malam Pak Edwin Aulia. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Iya, selamat malam Bapak. Bapak di mana Pak? Saya di Jakarta. Di Jakarta Pak Aulia. Tertarik dengan lukisan yang mana langsung saja? Al-Kausar. Al-Kausar, kaligrafi ya. Dari karya almarhum Amri Yahya. Baik, berapa mungkin harga yang Bapak tawarkan? Ditawarkan tertinggi sekarang berapa? 25 juta Pak. 25. Bapak menawar berapa Pak? Maaf? 25 boleh? Boleh. 25 juta. Oke. Jadi kami akan Bapak setuju dengan? Baik ya. Kita hitung mundur. Baik sambil kita menunggu telepon. Iya Pak Aulia, kita masih 25 juta ya Pak ya. Mungkin ingin menambah untuk saudara-saudari kita? Ya. Kalau nanti ada yang menambah dari saudara-saudara kita tentu akan diberikan kepada yang lebih besar, begitu? Betul, baik sekali. Boleh kita beri tepuk tangan? Ya. Silakan mungkin ingin ditambah Pak Aulia sambil kita menunggu. Ya, sudah ada yang bergabung lagi nampaknya kepada kita. Ya, ini memang lukisan kaligrafi ya, dan kita lihat dari warnanya juga begitu semarak ya, seperti baju yang saya gunakan Mas Imam, warnanya merah begitu ya. Jadi Pak Amri Yahya, lambang kebangkitan. Amri Yahya, saya mengenal pribadi beliau almarhum waktu masih hidup ya. Beliau ini juga melukis batik. Melukis batik. Baik, mungkin sebentar Mas Imam, Pak Aulia jangan ditutup dulu teleponnya Pak ya. Halo Pak Aulia, masih bersama kami? Halo Bapak.
Ya, baik. Oke. Itu kita penelpon yang pertama ya. Silakan. Jadi sudah ada yang berani untuk menawar 25 juta. Mudah-mudahan ini akan terus bertambah lagi. Nah, ya. Sebentar, ini masih ada penelpon banyak lagi, Ibu? Masih ada yang penelpon? Ya. Baik, waktunya 3 menit lagi, silakan langsung saja angkat telepon Anda ataupun juga dari ponsel Anda saat ini ketika Anda menyaksikan tayangan siaran langsung Horizon Kebangkitan Sumatera Barat, langsung hubungi di 021574 3476 574 3478 ataupun juga di 574 1435. Silahkan kami dan nantikan. Dan juga 574 3476. Ya, baik. 1 menit lagi. Silahkan kami nantikan telepon Anda. Terakhir kami membuka harga 25 juta rupiah untuk lukisan kaligrafi Al-Kausar karya almarhum Amri Yahya. Mungkin sedikit cerita dari Mas Imam tentang saya terus terang melihat Amri Yahya ya. Ini jadi teringat waktu masih saya SMP. Saya SMP kebetulan di Jogja. Pertama kali Pak Amri itu mengajari saya bagaimana melukis dengan batik sebetulnya. Tapi Pak Amri begitu kreatifnya, tidak hanya batik tapi juga oil painting seperti ini. Nah, jadi karya-karya seni ya, batik, karya-karya seninya, kaligrafi. ya, dan ciri khasnya Pak Amri adalah dengan warna-warna yang cerah, warna yang gembira. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung lagi, Uni Sofi. Ya. Ini ada dari Pak Yadi. Pak Yadi, baik, langsung saja. Ya, selamat malam Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Pak Yadi, selamat malam. Terima kasih teleponnya Pak Yadi. Selamat malam. Sayang sekali putus ya. Ya, dicoba lagi Pak Yadi. Langsung saja Pak Yadi jika berminat sebelum akhirnya jatuh ke tangan yang lain, begitu Mas Imam ya. Ya, kita tunggu sampai berapa menit lagi? Sudah lagi, masuk lagi. Oke. Baik, 40 detik lagi. Iya, dan tadi sudah ditawar ya? Di atas 25. Oh, baik sekali. Ya. Lebih tinggi lagi. 30 barangkali, 40 putus lagi. Nah, ini sayang betul keputus. Iya, waktunya tersambung lagi. 35 detik lagi. Silahkan. Ya, dihitung. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, lukisan kaligrafi Al-Kausar karya almarhum Amri Yahya jatuh ke tangan Bapak Aulia di Balikpapan ya. Ya, terima kasih Pak Aulia yang telah membeli lukisan ini sekaligus Anda berpartisipasi dalam acara kami malam hari ini dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat ya. Dan semoga ini adalah satu bentuk bantuan besar ya untuk mereka. Baik, masih ada 2 lukisan lagi, silakan untuk Anda yang berminat. Ini ada lukisan dari pelukis Kumpul dan juga pelukis Moses. Langsung saja. Ya, ada lagi yang menelpon? Baik, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi Mas Imam. 2 menit lagi, kami tawarkan 25 juta rupiah untuk 2 lukisan yang ada di layar televisi Anda. Ya, sekaligus buat semua warga di Indonesia yang tidak berkesempatan untuk ikut di dalam lelang juga bisa langsung menyumbang ya dengan menelpon di 574 3476 atau bila di luar kota Jakarta 021 574 3478. Baik, untuk menghibur Anda yang di rumah dan juga Anda yang ada di auditorium TVRI dan malam ini kami akan hadirkan juga ya yang tadi terima telepon tapi hal ini akan menghibur dengan lagu khas dari Sumatera Barat. Ini dia Uni Sofi Jasmine. Ya. Ini Uni Sofi tadi menerima telepon, ada berapa puluh telepon? Halo. Ya. Ada berapa telepon Uni? Halo, tadi kira-kira ada sekitar 20 telepon. Luar biasa. Jadi ada yang lelang itu tadi mau ikut lelang itu ada 4 orang, tapi saya sudah catat semua. Dan juga ada saudara kita yang ingin menyumbang. Menyumbang banyak, alhamdulillah banyak sekali yang menyumbang. Jadi tidak terlalu penting berapa jumlahnya. Tidak yang penting. Adalah bagaimana langsung buat yang mampu untuk menyumbang 50.000, 100.000, mau 500. Alhamdulillah tadi ada yang nyumbang 500.000 juga.
Ya, Terakhir tadi saya terima yang mau lelang juga tadi, aduh Mbak bagaimana ya saya terjual. Ya, dihibur dulu, silakan. Langsung saja kita sambut persembahan dari Sofi Jasmine. Terima kasih, saya juga mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk kampung halaman saya, kebetulan saya dari Pariaman. Jadi mudah-mudahan yang ditinggalkan kuat, karena di balik ini pasti Allah itu akan memberikan sesuatu. Iya, mudah-mudahan kita semua bersabar dan tawakal. Satu buah lagu Surga di Telapak Kaki Ibu. Duhai apa kekurangan budi balasan bagi insan melahirkan Demikianlah tadi penampilan dari Uni Sofi. Terima kasih. Surga di Telapak Kaki Ibu ya. Ini satu yang mulia. Baik Mas Imam, baik sambil kita menantikan telepon dari Anda masih di 0215743476 dan juga 0215743478. Kami nantikan telepon Anda dan kita langsung saja ya. Karena ini ada kejutan ini. Kejutan? Jadi ada lukisan yang sebetulnya ini sumbangan dari Sastri Amin Swini yang disumbangkan kepada kepada Horizon. Lukisan ini ingin dilelang tetapi mulai dari nol. Mulai dari nol. Baik, boleh beri tepuk tangan juga untuk Anda yang di auditorium. Satu hal yang unik adalah lukisan ini tidak mau diberitahu siapa pelukisnya. Baik. Baru nanti setelah itu terjual baru kemudian nanti akan diberitahu. Ya. Jadi dari nol. Ini lukisannya. Coba kamera ke. Ya. Oke, baik. Sambil Anda kami masih menantikan telepon Anda. Nah, yang satunya lagi. Sebentar, yang satunya lagi. Nah, ini ada dua lukisan mulai lelang dari nol. Silakan. Ini juga satu lagi yang ingin
lelang untuk kepedulian untuk Sumatera Barat. Baik, Mas Imam dan juga Anda yang di rumah maupun Anda di auditorium, dan kami akan menampilkan kepada Anda, ini adalah salah satu korban tragedi gempa yang terjadi pada 30 September lalu, seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Al-Fatira yang menjadi korban bencana alam gempa bumi di Padang. Dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan saat ini sudah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Ini dia liputannya. Gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Sumatera Barat beberapa hari lalu menghancurkan ribuan bangunan, menewaskan ratusan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang terluka. Sejumlah orang terluka hingga kini masih memerlukan perawatan intensif, seperti Al-Fatira, salah seorang bocah yang selamat dari reruntuhan bangunan gedung Gama tempat bimbingan belajar di Kota Padang yang roboh ketika gempa terjadi hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Al-Fatira mengalami luka berat di bagian kaki akibat tertimbun puing-puing bangunan. Kondisi luka yang berat mengharuskan kaki kanan Al-Fatira diamputasi. Untuk menyelamatkan kaki kirinya, Al-Fatira dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Al-Fatira bersama dengan teman-temannya yang juga menjadi korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di lantai 3 ketika gempa terjadi. Guncangan gempa yang kuat menyebabkan Al-Fatira dan teman-temannya tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka tertimbun puing-puing bangunan. Beruntung Al-Fatira dan sejumlah temannya dapat diselamatkan. Sebagian temannya tewas dengan kondisi mengenaskan. Itu ada pamannya Tira naik ke atas runtuhan. Mungkin di celah-celah runtuhan itu dia mengintip ada bukan kakaknya, ada orang yang teriak, ada anak yang di bawah ini gitu. Nah saat itu segera pamannya ke sana dan melihat itu adalah Tira. Dan waktu itu ada pamannya yang badannya kecil gitu ya, dan pamannya diminta langsung masuk ke ngerongga-rongga runtuhan itu, ya apapun yang bisa dikasih ya untuk mempertahankan tenaga, dikasih minum, kadang ada kata kakak saya ada bekas alpukat minuman orang dikasih untuk dia bisa bertahan. Meski bisa diselamatkan, namun Al-Fatira harus rela kehilangan kaki kanannya karena kondisi kakinya yang luka berat. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Anwar dan Mari saat ini masih berbaring lemas dan dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kondisi kesehatannya mulai membaik, kaki kirinya pun juga dapat diselamatkan. Namun kondisi psikologis Al-Fatira masih terganggu. Al-Fatira masih trauma dan sedih karena harus kehilangan kaki kanannya. Hari ini sudah cukup baiklah perkembangannya sesuai dengan yang diharapkan. Seperti diketahui dari sejak awal. Al-Fatira, mungkin juga yang mesti kita ketahui di sebelah saya ada dua dokter. Yang pertama adalah Dr. Norman, selamat malam Dr. Norman. Dan juga ada Dr. Farhan Abdullah, selamat malam Dr. Farhan. Baik, kedua dokter ini adalah dua dokter yang ikut membantu menyelamatkan Al-Fatira, bahkan membawa ke Jakarta ya, Dr. Norman. Mungkin bisa diceritakan Dr. Norman, bagaimana kondisi terakhir pada saat dokter bertemu dengan Al-Fatira untuk pertama kalinya? Oke, jadi saya bisa cerita pasien ini kita temukan pada saat pertama kali sudah di Rumah Sakit Tentara. Saya bersama Bapak Dirjen Dikti, Profesor Fasil Jalal dan Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Idrus Paturusi. Dan kami bertiga setelah melakukan pembersihan kamar operasi di Rumah Sakit Jamil Padang pada kunjungan pertama kali, kemudian kita mencari rumah sakit mana yang paling layak untuk menangani bencana ini. Karena rumah sakit Jamil itu kita lihat di depannya polikliniknya hancur dan kamar operasinya juga berantakan. Iya, mungkin besar sedikit. Kita langsung ke Rumah Sakit Tentara dan kita temukan Al-Fatira ini. Kita lihat lukanya dan cukup parah, kaki satu kanannya telah diamputasi untuk menghilangkan infeksi yang berat. Itu dilakukan oleh tim dari Dr. Farhan di Rumah Sakit Tentara. Dan kita lihat bahwa ini harus dilakukan penanganan yang lebih serius untuk kaki kirinya yang juga patah, terbuka dan terancam juga teramputasi. Dan kemudian dengan inisiatif keluarga dan bersama kita bawa ke Rumah Sakit Pertamina di mana tempat saya bekerja. Saya di Rumah Sakit Pusat Pertamina dan insya Allah pada hari Senin pagi kita bisa berangkatkan atas bantuan juga dari
tim Pertamina Peduli. Ya. Kita bawa langsung ke Rumah Sakit Pusat Pertamina dan malam hari itu kita lakukan operasi lagi untuk melakukan pembersihan luka yang kita sebut redebridement. Ya. Ya. Baik, ini kita ingin tanya Dr. Farhan, itu apa yang terjadi sekarang di Rumah Sakit Tentara di Padang? Kita waktu hari pertama itu kita merawat 200 orang yang begitu kacau. Setelah itu kita 35 orang kita rawat dengan kita hentikan pendarahannya yang life saving. Setelah itu kita lakukan operasi sebanyak 79 orang yang mudah-mudahan dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya dengan bantuan daripada semua pihak, sehingga dapat kita cegah bencana akibat dari bencana ini semua. Jadi sekarang yang kita rawat semua berjumlah 79 orang. 79, kira-kira nanti ada rawatan lanjutan kan tentunya, yang masih terus harus didukung? Ada, karena di antara pasien itu ada 4 orang yang diamputasi. Jadi kita mungkin ada tahap rehabilitasi, nanti ada pemberian protese kaki palsu, sehingga korban-korban bencana ini bisa seperti orang seperti biasa lagi. Baik, Ya, baik Dokter Farhan. Mungkin sedikit, Al-Fatihah ini ditemukan di bimbingan belajar ya, yang kondisinya rusak parah ya pada saat itu. Baik, mungkin sedikit singkat saja yang bisa disampaikan lagi tentang di kondisi di Padang. Barangkali yang ingin saya sampaikan adalah karena saya adalah dokter ortopedi, yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin banget satu pasien ini karena anaknya adalah anak berbakat, penyanyi cilik. Saya ingin sekali pemerintah memberikan contoh bagaimana penanganan yang komprehensif dari seorang korban bencana secara menyeluruh, tidak hanya medisnya, kemudian pendidikannya, mentalnya nanti, dan barangkali sampai ke pekerjaannya nanti. Jadi saya jadi merinding dan ingin menangis melihat satu kondisi anak yang sangat potensial dengan tiba-tiba harus kehilangan kaki dan harus kehilangan semangat. Saya mengundang partisipasi semua pihak berbicara supaya ini bisa selamat masa depan dan kita memberikan contoh terbaik untuk bangsa ini. Baik, terima kasih Dr. Norman dan juga Dr. Farhan Abdullah. Ya, baiklah saudara, tadi kita lihat bagaimana Al-Fatihah ini adalah seorang anak yang berbakat, dan saat ini di Padang kami akan segera bergabung bersama dengan Harismen yang akan berdialog langsung dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Gamawan Fauzi, dan juga Sekjen dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Sutrisno. Ya Harismen. Risti, selamat malam, dan juga Imam Prasojo, selamat malam. Gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter yang mengguncang Rabu 30 September lalu memang meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat. Tapi sekarang, seperti yang disampaikan oleh puisi yang dibacakan oleh Taufik Ismail tadi, saatnya kita untuk membasuh air mata dan saatnya kita untuk menegakkan kepala, karena saat ini tugas berat menanti di depan mata. Risti dan juga Imam, saat ini saya tidak sendiri karena saya ditemani malam ini oleh rekan saya Febriani dari TVRI Sumatera Barat. Kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Gamawan Fauzi yang sudah hadir di samping kita malam hari ini. Dan yang kedua siapa, Febri? Bapak Sutrisno, yang merupakan Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, saudara penonton di seluruh tanah air, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kondisi di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, ya sudah kembali normal. Seperti kita lihat tadi pagi, dari pagi hingga sore hari dan malam hari kita pantau di sejumlah tempat, situasi sudah kembali normal. Segala fasilitas umum seperti listrik dan juga jalan seperti biasa, transportasi juga sudah lancar kembali, yang cukup mengindikasikan bahwa ekonomi sudah bergerak kembali di Kota Padang khususnya, dan Kabupaten Padang Pariaman juga. Dan yang pasti pendistribusian bantuan masih terus dilakukan ke sejumlah wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi. Untuk itu kita langsung saja, Febri, berbincang dengan Bapak Gubernur dan juga Bapak Sutrisno. Barangkali ke Pak Gubernur dulu ya. Ini hari ke-10 ya Pak, terjadinya bencana gempa bumi 7,9 skala Richter. Hari ke-9. Hari ke-9, oke. Prioritas apa Pak yang saat ini yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan pasca bencana? Semua, karena kita sudah disalurkan. Oke, kita tahan dulu sebentar ya Pak Gamawan dan juga Pak Sutrisno. Kita coba tanyakan bagaimana di sana, di studio auditorium TVRI. Ada Risti dan Imam Prasojo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Gamawan atau mungkin Pak Sutrisno, silakan. Ya, Pak Gamawan.
Halo Pak Gamawan. Ya. Ya. Halo, Pak. Saya hanya ingin bertanya ini pada saat bantuan berdatangan, apa yang dilakukan oleh pemerintah preventive measure ya, cara-cara preventif agar semua bantuan itu tidak terkorupsi. Apa yang dilakukan? Saya kira ini pertanyaan Mas Imam yang menarik ini, karena kita dulu sama-sama membahas Permen nomor 5 itu di KPK kan. Sejak awal dari terjadi bencana itu, kita sudah melibatkan KPK di dalamnya. Dan saya minta di akhir acara ini nanti, kita minta untuk diaudit semua. Semua, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Tentu Pak Gamawan, supaya ini fair ya. Tentu Pak Gamawan memberikan warning ya sekeras-kerasnya kepada seluruh staf ya, barangkali yang terlibat di dalam penyaluran, agar di saat kita ini menderita, banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, jangan sampai bocor. Apakah sudah dilakukan untuk mengumandangkan barangkali ancaman sekalian gitu? Iya, iya. Ini kita tidak main-main dengan ini. Kalau ada yang coba main-main, ya, kita akan tindak tegas. Dan itu sudah dari awal, rapat awal membahas ini, kita sudah libatkan BPKP dan Inspektorat Wilayah. Pengawas dari masyarakat atau apa, lembaga swadaya masyarakat yang ikut mengawasi semua. Saya harapkan masyarakat juga terlibat, karena korupsi itu bisa saja tidak terjadi di provinsi atau di kabupaten, tapi waktu distribusi dari kabupaten ke anu kan bisa juga terjadi itu. Karena itu partisipasi seluruh warga masyarakat kita sangat harapkan Pak Mas Imam. Oke, luar biasa Pak Gamawan, kita ikut berdoa mudah-mudahan seluruh bantuan yang luar biasa pada hari ini digalang oleh seluruh elemen masyarakat bisa ikut membantu secara langsung dan tanpa sedikit pun bocor oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena ini adalah saatnya kita menunjukkan solidaritas untuk bangsa ini. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Harismen dan juga tadi berbincang bersama dengan Bapak Gamawan Fauzi, Gubernur Sumatera Barat yang berjanji akan mengawasi ya, mengawasi secara langsung bagaimana penyaluran bantuan sampai dengan ke daerah-daerah kecil. Ya, ada berita gembira. Apa itu? Sekarang ini ada orang yang tidak ingin ikut di dalam lelang, tetapi ingin langsung menyumbang dalam jumlah yang luar biasa. Ada itu tadi telepon Mbak Eli Kasim, Ibu Eli Kasim atau Mbak? Ya. Ada. Baik, mungkin sambil menunggu siapa yang tadi menghubungi, kita akan kembali ke Padang, Mas Imam. Iya, langsung kita kembali menuju ke Padang bersama dengan Harismen. Silakan Harismen. Iya, Risti dan juga Imam, kami ingin kembali, ada masih pertanyaannya Febri ya untuk Bapak Gamawan dan juga Pak Sutrisno. Ya, Barangkali saya ke Pak Sutrisno dulu. Ini besok sudah 10 hari, tentunya kita masih tetap membutuhkan relawan ya Pak. Nah, relawan di bidang apa saja yang akan berikutnya kita butuhkan? Pak Gubernur, ini ada dari Dr. Handes. Tadi kebetulan anaknya Dana yang telepon ke kami dari Riau. Jadi dia menyumbang 55 juta rupiah. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah. Ada juga dari Anto dari Palu. Awalnya dia mau ikut lelang, tapi mungkin saya nggak tahu kenapa, tapi dia menyumbangkan 2 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah. Terus ada juga Pak Arman ini tadi dari Balikpapan. Dia ingin ikut lelang untuk yang tengah, untuk yang itu, ya dia tadi mudah-mudahan insya Allah dia akan. Tadi saya sudah coba hubungi, tapi belum bisa sampai. Ya, baik, Sofi, kita nantikan ya. Dan selain itu juga, masih ada lagi. Baik, dari Uni Eli silakan. Ya, ini ada Bapak Azmin Aulia ingin lelang lukisan seharga 25 juta. Ya. Ikut lelang ya, lukisan kaligrafi yang sudah dipilih ya. Kaligrafi yang sudah dipilih, kemudian Ibu Widya di Pekanbaru menyumbang 45 juta. Ya, luar biasa. Baik, dan selain itu Pak Gubernur, saat ini juga di Auditorium TVRI ada salah seorang pengusaha percetakan dari Jawa Barat, yaitu Bapak Asril Das. Bapak Asril Das ini akan menyumbangkan buku-buku kepada ke Pariaman ya, buku-buku ke Pariaman. Ini untuk harga satu paketnya adalah 10 juta rupiah. Dan yang tidak diketahui oleh Pak Asril Das, mohon bantuan juga dari Pak Gubernur, berapa sebenarnya jumlah nagari di Pariaman, karena bantuan paket 10 juta ini akan diberikan ke masing-masing nagari berapapun jumlahnya yang ada di Pariaman. Ya, Pak Asril Das barangkali bisa
datang sebentar ke panggung. Nah, Pak Asril, silakan Pak. Nah ini jadi, ini ada resiko ini Pak. Jadi nagari di Padang itu saya tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi satu nagari, satu paket, begitu? Satu nagari, satu paket, nagari dan kelurahan Kabupaten Kota Pariaman. Jadi kira-kira kalau misalnya ada 100 nagari, saya tidak tahu berapa jumlahnya. 100 paket. 100 paket. Luar biasa. Kalau satu paketnya kira-kira 10 juta, tinggal dihitung. Ya, oke. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah dukungan. Terima kasih sekali lagi. Saya juga dari mau misi dari Jawa Barat. Ya, saya kebetulan wakil ketua umum Perkumpulan Keluarga Minang Jawa Barat. Nah, sekitar 3 hari yang lalu kita sudah memberangkatkan uang dan barang total nilai sekitar 250 juta. Ya. Tadi sebelum saya ke Jakarta, saya dari Bandung Mas Imam, itu sudah ada juga kami rapat tadi sudah ada juga sekitar 75 juta. Ya. Saya malah membayangkan bagaimana kalau seluruh restoran Padang di seluruh dunia ya bergabung satu restoran 1 juta saja, saya kira ini akan banyak membantu. Bisa nggak kira-kira dikoordinasikan seluruh restoran di Indonesia? Saya kira bukan hanya restoran. Semua orang yang setiap saya temu dia ingin ikut, apalagi restoran Padang. Semua ingin ikut. Oke. Baik Pak Asril Das, terima kasih banyak. Pak Asril Das. Mudah-mudahan bantuannya bisa langsung mungkin koleksi. Ya baik, terima kasih Pak Asril Das. Ya, dan kasih. juga Mas Imam mungkin sedikit ada yang ingin disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Baik, Pak Gamawan. sebentar Risti, boleh saya baik sebentar? Sebelum kita menuju ke Padang, silakan Uni Sofi. Iya, kebetulan ini alhamdulillah ada dari Belanda. Oh, oke. Dari Belanda. Dari Tolong Belanda. disampaikan dari Belanda. Ya, silakan. Dari Belanda Pak Gubernur, alhamdulillah. Dari Duta Besar kita di Belanda, Pak Habibie, dia sudah menyampaikan obat-obatan untuk 30.000 orang selama 4 bulan. Sebetulnya waktu itu dia menghubungi Pak Gubernur, tetapi tidak bisa terhubungi. Akhirnya dia sampaikan akan dikirim, mungkin ini hari sudah sampai, dikirim lewat kedutaan Deplu. Terima kasih. Baik. Ya, Pak Gamawan, Ya, rupanya Bapak teleponnya susah dihubungi. Kalau perlu sumbangan dari saya, kalau memang perlu satu telepon lagi supaya gampang orang menghubungi Bapak. Iya, karena Pak. banyak sekali yang mau menyumbang. Baik, Mas Imam, mungkin kita segera ingin mendengarkan tanggapan langsung dari Gubernur Sumatera Barat, Bapak Gamawan Fauzi. Pak Gamawan, silakan. Terima kasih Mas Imam dan Mbak Titin. Sampaikan salam dan hormat saya kepada seluruh penyumbang yang saya tidak mampu untuk mengatakan apa kata-kata yang paling tepat untuk mengatakan rasa bahagia saya atas partisipasi semua pihak, rasa kegembiraan saya atas spontanitas yang ditunjukkan baik oleh seluruh perantau, oleh seluruh masyarakat Indonesia, semua unsur bangsa kita yang sejak terjadinya gempa di Sumatera Barat tidak henti-hentinya memberikan dukungan moral, material, termasuk media yang juga sangat membantu kita. Bahkan dari luar negeri ada 148 tim yang datang ke Sumatera Barat dari 23 negara. Saya kira ini suatu yang pantas dan harus saya katakan berulang-ulang, terima kasih banyak. Semoga semua ini akan membantu kita dan meringankan beban penderitaan keluarga-keluarga kita di ranah Minang ini. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua yang sudah memberikan bantuan sampai dengan saat ini, dan lelang lukisan masih kita buka. Tetapi sebelum kita mengantar ke lelang lukisan atau siapa yang menawar paling tinggi, kami akan hadirkan kepada Anda penampilan dari Idris Sardi. Idris Sardi. Silakan.
Ya, kembali dalam Horizon Kebangkitan Sumatera Barat. Pemirsa di rumah dan juga Anda yang ada di auditorium TVRI. Tadi adalah penampilan dari maestro biola kita Idris Sardi ya. Dan juga Mas Imam. Mungkin ada yang mau dibacakan pada saat ini? Ini secara spontan yang menonton di studio itu menyumbang jumlahnya 1.920.000, tetapi mendadak ada adik kita langsung ke panggung. Ini menambah mau menyumbang. Ini menarik sekali. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit bahwa adik kecil kita ini siapa namanya sayang? Dini. Dini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Dini ini tadi secara spontan bilang kepada salah satu teman-teman yang ada di sini bahwa ingin maju menyerahkan sumbangan untuk teman-teman dari sana. Mungkin Dini silakan ini sampaikan. Ya ini sumbangan dari saya. Untuk teman-teman di sekolah di sana barangkali. Iya, untuk teman-teman sekolah di sana berjumlah 520.000. 550.000, 520.000. Boleh kita beri tepuk tangan. Iya, Dini sebenarnya apa yang membuat Dini ingin datang ke acara malam hari ini? Enggak, disuruh bapak aja, disuruh sini. Iya. Tapi karena tertarik jadi ikutan di sini. Dan juga ingin membantu teman-teman yang ada di Sumatera Barat ya. Baik. Iya, terima kasih Dini dan juga papanya yang sudah mengantar Dini ke sini ya. Ya, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dini? Ya. Jadi jumlah sumbangan sekarang menjadi 2.420.000. Terima kasih ya Dini. Ya. Baik, Dini boleh kembali. Dan juga masih kami nantikan. Ya, masih kami nantikan untuk Anda yang ingin membeli atau memiliki lukisan-lukisan yang ada di sini. Sekali lagi kami ulangi bahwa lukisan pertama sudah terjual. Masih ada 2 lukisan, yakni lukisan dari pelukis Kumpul dan juga pelukis Moses dengan harga 25 juta rupiah. Atau Anda ingin menawar lebih silahkan, kami persilahkan. Dan juga bagaimana Mas Imam? Dan ini juga ada 2 lukisan tadi yang 3 Mas ya. Ya, ini 3 lukisan, tetapi yang 2 lukisan itu bahkan mulai dari 0. Ya, jadi silakan siapapun yang akan menawar ini bisa dengan membuka harga dari 0 rupiah. Iya. Dan kita sangat senang sekali karena malam hari ini begitu banyak animo dari Anda pemirsa di rumah yang sudah berpartisipasi melalui telepon. Bahkan hingga tadi ada dari duta besar kita di Belanda ya. Ya, baik, ya. Silakan Anda menghubungi kami kembali di 0215743476 ataupun di 0215743478 dan juga di nomor telepon 5741435 ada di layar kaca Anda, ataupun juga Anda bisa memberikan sumbangan apabila Anda tidak ingin memiliki lukisan ini atau tidak ingin ikut lelang. Anda bisa memberikan sumbangan, berapapun sumbangan Anda ini sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Silakan, ada nomor rekening di bawah kami seperti ini. Iya, kita bergabung kembali dengan teman-teman di sana. Ya, Uni Eli, Uni Sofi atau Uni As, ada lagi yang sudah bergabung? Ya, dan ini kelihatannya lukisan Mas Hardi sudah selesai. Nana tadi Mas Hardi? Ya, Pak Hardi. Pak Hardi, barangkali bisa ke depan sebentar Mas. Iya, ini mungkin saya menuju ke sana ya Mas Imam ya. Ini lukisan dari Pak Hardi tadi dengan judul Ibu Kandoang. Coba saya ingin Bundo Kandoang. Bundo Kandoang, Mbak, sebelah sini, persis di sebelahnya. Kita ingin lihat, wah, luar ketukar ini. Sebentar dah, luar biasa Mas Hardi. Dalam waktu yang cepat, nah mudah-mudahan ini langsung saya lelang 15 juta dulu lah. Siapa yang berani untuk langsung 15 juta barangkali dari penonton di sini? Ada? Hah? 17,5. Ibu Ati Taufik Ismail 17,5. Ada yang lebih tinggi lagi? Siapa lagi? Siapa? Ibu? 20. Ibu berarti terkalahkan. 2,5 juta, 20 dari Ibu. Ibu Ida Hasimning, oke. Siapa lagi? Ida Hasim 20 juta. 20 juta. Siapa lagi? 25. Dari Bung Fadlizon 25 juta rupiah. Barangkali ada lagi silakan. Yang bernafsu untuk memiliki lukisan ini. Dan Anda di rumah juga jangan sampai ketinggalan untuk langsung menghubungi kami. Ya, yang di rumah barangkali ingin kembali di 021 sudah 25. Ya, 0215743476 dan 0215743478. Lihat itu di terakhir 25 juta rupiah. Betapa miripnya itu yang jangan sampai ketukar ini, yang sebelah kanan
Anda itu yang, oh yang sebelah sini agak senyum nih, makanya. Baik, Pak Ardi mungkin bisa cerita mengapa mengambil gambar ini, latarnya juga belakang rumah gadang ya? Iya, rumah gadang yang itu kena gempa, jadi terpotong-potong demikian. Tapi ada matahari, ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Yang ini nanti semua akan membereskan semua. Jadi seperti masyarakat Sumatera Barat yang kena gempa memakai baju baru lagi. Hidup dengan spirit baru lagi. Berkat Bundukan Doang. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Baik. Coba di 25 juta. Ya, siapa lagi? Ada lagi? 20. Bapak Ibu yang ada di auditorium TVRI malam hari ini. Ya, supaya cepat. 1, Kembali. 2, 3 sampai 10 ya. Baik, Atau 10. Countdown dari 10. Ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Lukisan ini adalah milik Bung Fadlizon. Bung Fadlizon, silakan bergabung dengan silakan bergabung dengan sang pelukis dan juga sang model. Dan model ini yang asli yang sebelah sini atau sebelah sini? Ya, selamat Anda memiliki yang sebelah sana ya, yang sebelah sini. Ya. Ini karena kolektor lukisan, Ya. jadi ini Terima menambah koleksi ya. Ya. Baik. Ada lagi berita dari ini, ada 2 lukisan di belakangnya. Mas Hardi, terima kasih kalau begitu. Pak Hardi, Sukses terima kita malam kasih. ini. Ya, Mas Didon ada mau bicara sebentar? Ya, oh nah cukup. Tidak, terima kasih. Terima kasih Pak Hardi, kasih. terima kasih Wardania. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Mas Hardi, lain kali saya bisa jadi model kalau seandainya ada yang mau beli. Baik, Mas Imam, ada yang ingin membeli lukisan? Silakan, Ya. Uni. Pak Robo, mau lukisan yang mana Pak? Ya? Rumah gadang nggak ada Pak. Yang tadi baru Dilukis? iya, tapi itu di belahan. Halo Bapak. Wah, sudah terbeli, Pak. Ya, Bapak, mohon maaf sudah terbeli. Yang lainnya Pak, di belakangnya masih Yang ada. di belakang masih, dan itu dimulai mulai dengan dari harga 0. Iya, benar sekali. Silakan Oh, Bapak. sudah terbeli Pak ya? Iya. Oh gitu Pak, saya tertarik sama itu tadi Pak. Baik, yang lain mungkin Ntar ada lagi yang Pak ya, menyumbang. ya ntar Silakan, lagi Pak. aja Pak ya. Iya, Nanti baik tunggu atau penawarannya lagi. baik kalau begitu. Terima kasih sudah berpartisipasi, atau yang ini mungkin Bapak ingin? Dua Itu aja, lukisan dari di yang kanan dan kiri saya. Nanti dah. Makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Ya, selanjutnya masih kami nantikan. Uni Sofi, bagaimana? Sudah ada yang bergabung lagi? Masih ada 3 lukisan. Berarti ya? 3? Ya, Mas. Masih 3 ada lukisan, ya? 4 lukisan ya, Mas ya. Ada 2 di sana dan 2 di sini. Oh, ya. Baik. Mungkin Mas Imam bisa dibaca juga. Lukisan yang ada di sebelah sana ini lukisan apa? Waduh, saya bukan kapasitasnya Baik, untuk tadi mungkin menilai. ada, Ya, sebuah lukisan. Oh ini adalah sumbangan dari Pak Sastri Amin Swini, dan ini adalah sumbangan kepada majalah Horizon, tetapi terus kemudian kita lelang hari ini, dan pelukisnya, namanya itu baru nanti akan diberitahu setelah ada yang membeli. Baik, kita kembali ke Bapak Ibu yang ada di auditorium. Ya, silahkan yang ingin menawar. Ada 4 lukisan, 2 di sebelah kiri saya dan 2 di sebelah kanan saya. Dan yang menarik, yang di sana itu tidak ingin disebutkan siapa pelukisnya sampai dengan nanti terbeli. Bapak Ibu, silakan. 5 juta, majalah Horizon. Yang sebelah mana Pak? Yang biru ya, boleh kita beri tepuk tangan. 5 juta rupiah, silakan. Yang lain? Yang juga ingin memberikan solidaritas untuk saudara-saudari kita yang ada di Padang dan sekitarnya. Ya, sekaligus sambil memiliki lukisan, sekaligus juga mengungkapkan belasungkawa kita, peduli kita kepada korban-korban yang ada di Sumatera Barat. Iya, sedikit kalau kita ingat tadi, Mas Imam, bagaimana adik-adik kita, mereka yang masih dalam sekolah. Iya, baik, sudah ada teman-teman. Ada yang mau menyumbang lukisan. Mau menyumbang lukisan? Iya. Baik. Ini agak-agak sulit nampaknya karena kita tidak mengetahui bagaimana bentuk lukisannya ya. Kita terima saja. lukisan. Terima kasih. Dari Bapak siapa atau Ibu siapa? Unias. Halo. Iya, baik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dari Dani Lego Bu. Dari Lego ya Pak ya? Ya. Iya, Pak Dani ingin menyumbang lukisan.
Iya. Iya. Oke. Baik, Ya. kami terima Pak. Terima kasih untuk sumbangannya. Mungkin nanti akan dihubungi kembali oleh teman-teman. Dan kita bisa nanti lelang lagi. Baik, Mudah-mudahan maaf Bapak, bisa. ini mau Bapak berikan dengan cuma-cuma untuk mereka yang di Padang ya Pak ya. Mungkin ada sedikit yang disampaikan Pak. Ya saya untuk bencana saya juga berempati. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima Apapun. kasih. Sekali lagi, ini adalah salah satu bentuk kepedulian. Apapun yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat yang menderita, bisa kita bantu, dan kita mudah-mudahan ini nanti juga bisa dilelang lagi, bisa Iya. menjadi uang, bisa dibelikan obat, bisa dijadikan buku, Iya. dan bisa menjadi apa Bermacam-macam saja. ya. Baik, Mas Imam, tadi juga saya mendapat informasi dari teman-teman yang ada di sana bahwa ada yang ingin menyumbang pakaian dan juga makanan. Baik, Pak Uni Dedi Sofi. mau lelang itu yang kecil, lukisan Baik, kecil. lukisan pelukis kumpul ya. Halo, selamat malam Pak Dedi. Iya, Pak Dedi sebentar. Pak Dedi online ya? Halo, selamat malam Pak Dedi. Nah, ya mau nawar yang lukisan yang gambar perahu itu, Mbak. Iya, Oke. lukisan gambar perahu yang mana Pak? yang kecil besar apa yang besar? Yang kecil, yang kecil. Oh, yang Dari kecil. pelukis kumpul ya Pak ya? Ya. Iya. Yang ini. Iya. Ya. Mau membeli dengan harga berapa Pak? Jadi kalau kita caranya membeli itu untuk kirim dananya gimana tuh, Mbak? Nanti Bapak akan dihubungi. Nanti kami akan hubungi Asal Bapak. setuju dengan harga, nanti Bapak kasih nomor teleponnya. Oh, gitu ya. Ini sudah dicatat ya Pak ya? Ya. nomor teleponnya. Sekarang kita ada yang nawar berapa nih, Mbak? Iya. 25 juta. 20? Bapak boleh lebih kalau mau memiliki lukisan ini. Oh iya, sudah ada yang ngambil 20 gitu ya? Yang mau 25 mengambil. juta. Ya. Ya mau mengambil. Iya, silakan Bapak ingin menawar berapa Pak? 21 aja lah. Berapa? Berapa Pak? 21. Kami menawarkannya 25 Pak, 25 juta rupiah. 25. Iya. Sebentar nanti saya hubungi lagi ya. Ya. Baik, kalau begitu. Kalau Bapak nanti 25.500, itu milik Bapak. Paling enggak harus lebih. Iya. Harus Iya, lebih bagaimana, sedikit. Ya, sebentar saya hubungi lagi. Ya. Oke, terima kasih. Terima Ini kasih ada lagi, banyak. ada lagi? Mas Imam, Ya. ini ada Bapak Safril ingin menyumbangkan lukisan kuno. Yang melukis ini orang Belanda. Oke. Nah, Baik. kita ngomong langsung. Halo, selamat malam Pak Syafril. Ya Mbak. Iya, Saya- selamat saya malam. punya lukisan mengenai Pulau Bali yang lukis itu orang asing itu. Ya. Dan itu udah lama. Ya. Ya, Bapak di mana Pak? Saya di Jakarta nih. Di Jakarta. Ya. Iya. Baik ya. Baik, Untuk terima saudara. kasih. Baik, Nanti terima kita kasih banyak Pak kumpulkan. Safri. Nanti kita akan kumpulkan ya. Kumpulkan semua Bujek lukisan. itu Bujek tuh masih saya ikut dengan kantornya Bujek di Jakarta. Baik. Ya. Iya, terima Baik, kasih. terima Bisa kasih. segera diantar ke TVRI ya di Ya. Jalan Gerbang Pemuda Senayan nomor 48 Jakarta. Baik. Mas Imam, masih ada lagi dari Uni Sofi, Uni As ataupun juga Uni Eli? Baik, kami masih menunggu. Baik. Untuk lukisan yang tadi ditawar 5 juta rupiah. Ya, Baik. kita hitung Lukisan mundur. 5 juta rupiah. Siapa yang ingin menawar lagi? 30 detik dari sekarang. Ada? Di atas 5 juta? Siapa yang berani? Oke, 20 detik. 20 detik lagi. 10 detik lagi. Iya. Ya, countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, lukisan ini menjadi milik Bapak Horizon. dari majalah Horizon ya. Ya, Terima 5 kasih. juta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik semua yang menyumbang pada malam hari ini. Baik, Baru masih ada lagi, satu satu lukisan lagi. lagi. Satu lukisan dan juga di sebelah sana masih ada ya. Ya, masih belum Oke, semua. mungkin Yang Mas ini Imam di baru sebelah nol lagi. sana. Dan masih ada satu lukisan besar ini sangat mencolok ya kalau di ruangan auditorium ini. Lukisan karya pelukis Moses dan ini sangat khas seperti tadi dijelaskan oleh Bung Fadlizon bahwa lukisan ini begitu khas Ya, bercorak mengenai kampung Ya. nelayan. Pak Risti, ini sudah ada yang menelpon untuk lukisan Pak Jack. Ayo, silakan. Online. Halo Pak Jack. Pak Adi juga. Halo. Ya, Pak Jack, yang merah ini ya. Iya betul. Ya, berapa Bapak kira-kira mau menawar untuk menyumbang Sumatera Barat?
dengan memiliki lukisan 1 ini? juta. Berapa Bapak? Boleh saya mulai dari 1 juta? 1 juta. 1 Oke, juta rupiah. boleh. 1 Boleh, juta. berapapun Pak. Siapa yang Baik, bisa Pak Jack. berani lebih dari 1 juta? Mungkin berubah pikiran, mau ditambah? Ditahan dulu teleponnya Pak ya. Sayang sekali putus. Adi dari Medan Ya, Ibu. mau nyumbangkan lukisannya. Dia memberikan nomor telepon. Oke, ada lagi yang mau Baik, menyumbang sudah lukisan? 3 orang ya menyumbang lukisan. Mungkin juga meskipun kita tidak melihat, tetapi karena ini adalah bentuk sumbangan, mungkin Anda juga bisa, tadi kalau diinformasikan oleh Pak Syafril, ini lukisan tentang Bali ya, yang dilukis oleh pelukis asing. Kemudian juga ada Pak Adi, Ya. ya Pak Adi yang juga ingin menyumbangkan lukisannya. Mungkin Anda ingin memilikinya juga, ini dibuka dari harga 0 ya Mas Imam ya. Ya, ini tadi Silakan. sudah ada yang menawar 1 juta. 1 Bagi juta. siapa Mungkin ada yang di auditorium, ada yang ingin menawar lebih? Bagi siapa yang bisa melebihi 1 juta maka memiliki lukisan ini. Ini ukurannya cukup lebar. Iya. Ya, masih ada lagi yang menelpon? Ibu? Nah yang ini. Ya. Ya, Pak Mudi. Pak Mugi, ya. Bapak Mugi. Ya, nomor teleponnya disebutkan? 889 kalau 8956 enggak, Sir? Baik, Bapak jangan ditutup dulu, sebentar kami akan ini. Bapak mau menawar berapa Pak, maaf? Pak Mugi. Iya? Iya, Pak Mugi. Tertarik menawar berapa? Tadi penawaran terakhir 1 juta rupiah Pak. Ya, saya minta 2 juta ya. 2 juta rupiah. Oke, baik. Iya. Jangan ditutup teleponnya Pak. Jangan ditutup. Oke. Uni Sofi akan menjawab telepon Bapak. Baik, iya. Ada lagi? Ada yang menawar 3 juta rupiah dari penonton di auditorium? Ya. Iya, terputus. Terputus. Floor sudah berani 3 juta. 3 lukisan juta ini. rupiah. Siapa 3 lagi juta yang berani? Ibu Ati Taufik Ismail 3 juta. Siapa yang berani mengalahkan? Pak Taufik Ismail. Siapa yang berani? Baik. Masih kami nantikan untuk Anda yang ingin menghubungi kami melalui telepon, kami ingatkan di 0215743476 ataupun juga di 0215743478 dan juga di 5741435. Ya, kembali kami nantikan telepon Anda. Waktunya sudah tinggal sebentar lagi nih Mas Imam ya. Jadi segera bergegas untuk mengangkat telepon Anda. Ya, bukan hanya sekedar memiliki telepon, tetapi ini adalah sekaligus mengungkapkan kepedulian kita. Baik, ya? Mas Imam, untuk lukisan yang terakhir ini, Ya. iya, lukisan ini mungkin terakhir dengan harga 3 juta rupiah ditawar oleh Ibu Ati. Ya. Ada lagi yang ingin menawar? 30 detik lagi waktunya. Iya, kami masih menantikan telepon. Masih ada telepon? 20 detik lagi. Ya, siapa tahu ini yang ada di telepon. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu. Baik. Ya. Kita countdown 10 9 8. Ntar dulu. Ya. Nah, tunggu. Oh, yang gambar Baik, nelayan. Kampung Kita Nelayan. tunda dulu tadi countdown-nya. Baik, countdown-nya kita tunda. Kita tunda. Halo, dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Holil. Pak Holil di Jawa Barat. Terima Ya. kasih Pak Holil atas teleponnya. Berani berapa Bapak Holil untuk menyumbang saudara atas. kita? 5 juta aja lah. Bagaimana Pak? 5 juta. Oh, kami menawarkan di atas 25 juta rupiah, Pak. Oh iya. Di atas 25 Ya, 30 juta. juta lah. Berapa? 30 juta. 30 Oke, juta. 30 juta. Langsung saja. Langsung saja. Ada yang ingin menawar lebih? Siapa yang berani Pak Holil? menawar lagi Pak Holil? Jangan ditutup Pak Holil. Baik, Pak Holil jangan ditutup teleponnya. Halo Pak Holil. Iya, sayang sekali Pak Holil. Bapak Holil mohon Segera menghubungi kembali. kembali ke TVRI. Kami belum sempat mencatat nomor telepon Bapak ya. Ya, mohon dihubungi kembali secepatnya. Kami rindu dengan Bapak. Seperti Oh, iya. rindu kampuang nan jauh di Nah, Mato ya, iyalah. Mas Imam ya. Ya, Iya. ya. Nanti Pak kita Holil. countdown. Hah? Yang Baik, tadi baik kita kembali ke lukisan yang ada di sebelah sana. ya, Tadi kita countdown. countdown dari 8 ya. Ini
Ada yang baik, ada yang mau menyumbang? Mau nyumbang lukisan juga nih. Baik, ada lagi ingin menyumbang lukisan? ITB Bapak Muhammad Yanuar Rifai. Bapak Muhammad Yanuar Rifai, terima kasih sudah menyumbang lukisan. Artinya kita sudah. Saya punya gagasan begini, Mbak Risti ya. Lebih baik sekalian aja pengumuman. Mari kita kumpulkan semua lukisan yang ada di Republik ini. Mari kita jadikan itu sebagai pelelangan akbar. Kira-kira begitu. Nah mungkin dengan cara kayak gini nanti dipul semua di studio, kira-kira begitu. Baik, kita punya 4 lukisan, artinya masih ada ribuan lukisan yang akan masuk ke yang studio akan masuk, TVRI, ya? Walaupun misalnya acara ini sudah berakhir, tetapi bukan berarti sumbangan lukisan itu terus kemudian dihentikan. Iya. Kita buat lukisan. Masih kita nantikan. Tidak hanya lukisan, apapun itu bentuknya, baik Anda ingin menyumbang makanan, pakaian, obat-obatan juga, dan terutama sebenarnya yang dibutuhkan adalah untuk uang ya. Ada obat-obatan tentu, tetapi kalau uang itu bisa dikonversi kemana saja. Tetapi kalau yang punya barang juga bisa, emas-emasan misalnya begitu kan, bisa juga kan. Seperti yang saya gunakan begitu maksudnya Mas Imam. Baik, ya kami masih menantikan. Baik, ya informasi bahwa sayang sekali. Yang 3 juta, kita beresin dulu. Baik, yang 3 juta. 3 juta kita beresin dulu. Ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat Ibu Ati. Selamat Ibu Ati. Lukisan ini jadi milik Bu Ati. Ya. Dan Mas Imam, sayang sekali informasi terakhir yang kami terima bahwa saat ini line telepon sudah ditutup. Sudah ditutup. Boleh beri tepuk tangan? Ya, kami masih akan mengkalkulasi berapa hasil penjualan ataupun juga hasil lelang, maksud kami hasil lelang yang maupun malam hasil ini ya, komitmen dan juga sumbangan daripada para donatur. Meskipun masih ada 1 lukisan lagi, dan lukisan ini akan berbarengan dengan 4 lukisan yang dijanjikan oleh para pemirsa TVRI tadi akan segera datang. Kami tadi sudah mencatat nomor telepon dari Bapak yang ingin menyumbang lukisan, silahkan segera diantar ke Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Dan saya yakin banyak lagi yang akan menyumbangkan tetapi tidak mampu untuk menembus telepon. Karena begitu sibuknya itu 3 ibu yang menerima telepon itu. Nah oleh karena itu mari kita jadikan ini sebagai, ya gimana Ibu? Oh Ibu Ida Hasimning akan menyumbang lukisan juga. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Ida Hasimning yang ingin menyumbang lukisan ya Bu ya. 1 lukisan saja Bu atau lebih? Atau beserta isinya? Baik baik nanti, terima kasih. Ya. Berarti artinya kita sudah punya 5 lukisan ya. 5 lukisan. Kita masih punya 5 lukisan. Dan meskipun kami ingatkan kembali, meskipun acara ini sudah berakhir, tapi kami masih menantikan sumbangan dari Anda melalui telepon kami. Silakan Anda hubungi kami, baik itu sumbangan uang maupun juga Anda yang ingin memiliki lukisan-lukisan ada di kami. Baik. Ya. Ada lagi Ibu Ursila dari Mampang Perapatan mengirimkan lukisan wayang. Oke, terima kasih. Kita punya 6 lukisan. Tepuk tangan. Berarti makin hari kita makin banyak lukisan yang bisa kita lelang untuk membantu. Iya. Jadi bantuan ini memang yang dibutuhkan itu jangka panjang. Sekarang masa emergency masih membutuhkan obat-obatan, membutuhkan makanan. Tetapi sebentar lagi masa rehabilitasi kita membutuhkan rumah-rumah yang lebih permanen. Iya. Siapa yang akan memindahkan dari tenda darurat menuju ke rumah permanen ya? Dan demikian juga sekolah-sekolah yang runtuh harus dibangun kembali agar di saat musim hujan mereka jangan sampai kehujanan. Nanti masuk lagi masa rekonstruksi, mereka yang hancur rumahnya harus diberikan bantuan untuk mendapatkan rumah yang lebih layak, yang permanen sehingga mereka tidak terancam dari sakit. Iya, jadi masih panjang ini perjalanan. Baik, hanya dengan bantuan semua warga di Indonesia ini, saya kira derita itu akan bisa lebih cepat berakhir. 147 juta 600.000 dan 1 lukisan 25 juta ya ditambah. Silakan yang pintar matematik berapa itu? 147 juta 600.000 ditambah 147 juta jadi 672. Ya. 172. Baik, 172. berarti total sumbangan yang ada pada malam hari ini adalah 172.600.000 rupiah. Ya.
Dan tentu mudah-mudahan lukisan yang nanti akan disumbangkan itu akan juga mendapatkan hasil uang. Ya. Karena ada buku yang 10 Oh, ya. juta kali seluruh nagari, jadi Ya. jumlahnya tak terhingga. Ya. Baik, dan ada paket buku 10 juta tadi ya dari Ya. Pak Asrildas yang diberikan kepada seluruh nagari kelurahan. Ini apa Di artinya? Ini Sumatera Barat. buku-buku ini ada Al-Qur'annya, ada buku-buku biasa, Quran, ada Qurannya, ada buku-buku untuk anak sekolah. Pokoknya satu paket sekitar 10 juta. Kalau seandainya ada 1 juta nagari, mungkin Pak. Nah, mungkin tidak ya. Ya, nagari saya kira tidak sampai 1 juta jumlahnya. Baik. Tapi harus dihitung nanti Pak Artinya Gubernur. tak terhingga ya ini ya. Ya, Baik. terhingga lah, tapi artinya banyak. Karena nagari di apa? Kalau 100 saja itu sudah artinya Baik. 1 miliar. Ya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih, beribu terima kasih tidak dapat kami ungkapkan satu persatu untuk Anda yang sudah memberikan bantuan dan uluran tangan bagi saudara-saudari kita di Sumatera Barat ya Mas Imam ya. Ya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah hadir dan berpartisipasi pada malam hari ini atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Risti Rustarto Saya Imam Prasojo. mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Bangkit terus Sumatera Barat, jangan pernah menyerah. Selamat malam. Ya, Imam, Ya. ada yang mau ngirim lukisan, tapi kata saya sudah tutup. Nggak usah sekarang kan boleh, lain kali kalau ada sumbangan lagi bisa dijual juga katanya. Ya, oke, baik. Baik, ya terima kasih. Terima kasih Bu As. Terima kasih untuk Anda. Sekali lagi selamat malam dan sampai jumpa. Sudah